reformasi birokrasi di dalam internal kami. Lanjut. Yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian, mungkin yang statement di luar sana tentang mafia tanah. Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak sekalian, tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan 3 komponen. Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor 2 adalah pemborong tanah pasti yang berkepentingan. Yang nomor 3 pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris, juga bisa permata, Persatuan Maklar Tanah, maupun Bimantara, bisnis maklar dan perantara yang terlibat di situ. Bimantara, bisnis maklar dan perantara. Biasanya CEO-nya itu Pak Aryo Bimo itu dirutnya itu, Bimantara itu. Nah, itu yang bisa melibatkan 3 elemen itu yang bisa melibatkan. Nah, apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentolerir itu. Kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu, kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi 2 ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan, serta Bapak Ibu anggota semua. Ini kok, mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada yang sawangable begitu Pak. Tidak ada wanitanya sama sekali ya. Ada ya. Oh, belum hadir ya. Ini kalau rapat tiap hari lihat Aryo Bimo, lihat ini kan bosen kita Pak nanti Pak. Kelihatannya begitu kok, beda dengan 6 ya. Iya, gitu rasanya ini. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, kami mengucapkan terima kasih atas paparan dan perkenalan dari Pak Menteri. Saya kira banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Satu hal yang saya sangat senang dan saya beri apresiasi adalah kejujuran Pak Menteri. Kejujuran ini saya kira adalah modal utama Bapak untuk bekerja bersama teamwork Bapak di kementerian, baik bersama Wakil Menteri maupun seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Salah satu hal yang saya kira patut mendapat akan apresiasi kita, bahwa dalam 100 hari ke depan, Pak Menteri ingin membereskan lebih kurang 2,5 juta hektar lahan yang selama berpuluh-puluh tahun kebun sawitnya sudah ada di situ. Sudah panen, sebagian besar sudah ada pabriknya, dan ini merupakan pembodohan terhadap negara setiap hari.
Kalau 2,5 juta hektar ini Pak Menteri bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka paling tidak ada dua hal yang bisa diselesaikan. Satu, negara punya marwah karena bisa menegakkan hukum pertanahan di hadapan siapapun yang ingin berusaha di Republik ini. Dan yang kedua tentu sebagaimana visi Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, penerimaan negara menjadi signifikan. Saya kok yakin kalau ini bisa selesai dalam 100 hari pertama, Kementerian ATR BPN akan menjadi penyumbang PNBP terbesar dari seluruh kementerian yang ada, yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Tapi tantangan tidak mudah. Pak Nusron, saya ini orang Kalsel, orang Kalimantan. Di kampung saya di Kabupaten Tanah Laut, ada PT Kintab Jaya Watindo, itu 326.000 hektar sawit ditanam udah puluhan tahun, nggak ada HGU-nya. Di sebelah kampung saya, di Kalimantan Tengah, lebih parah lagi. Di dua kabupaten Mas Bimo, di Seruyan dan Kota Waringin Timur, itu ada nama perusahaan PT Agro Karya Prima Lestari. Hampir 300.000 hektar. Udah ditanamin sawit bertahun-tahun. Begitu pula saya kira di Riau, di beberapa provinsi lain di Sumatera dan di Kalimantan yang lain. Kalau kita sisir benar-benar, jangan-jangan angkanya lebih dari 2,5. Jangan-jangan. Kalau kita tambah yang ada di kawasan hutan, jangan-jangan angkanya lebih dari 3 juta hektar. Di seluruh Indonesia ini. Kenapa kami punya data? Karena periode lalu kami diamanahkan di Komisi 2 menjadi anggota Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Tanah, Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL.